Waduh, lama banget tuh ya. Iya lama. Kalau cepat namanya bukan berevolusi. Apaan tuh? Sifat dia yang berubah dengan cepat. Asik. Dingin tiba-tiba ya, Kar. Iya. Aduh. Halo sahabat Nasional Geografik Indonesia. Selamat datang di Makar, Malik dan Afkar. Oke. Di sini kita akan ngobrolin sains dengan cara yang gak ngebosenin dan insya Allah lucu. Insya Mudah-mudahan Allah. lucu. Amin. Kar, Wait. ngomongin sains dan alam liar ya. Ah. Gua kemarin habis nonton dokumenter National Geographic. Wis, nontonin dokumenter nih. Yoi, men. Nontonin editan sendiri atau kantor gimana kita, deh? kantor kita yang di sono. Oke, nah ternyata tuh menarik banget karena di film itu, di episode itu dia membahas tentang burung bangke. Kenapa Dan tuh? yang gokilnya lagi tuh burung bangke itu yang gua nggak habis pikir, kok dia lagi makan bangke sampai tulang-tulangnya dia nggak sakit perut ya? Bisa gitu. Kok bisa gitu? Berdasarkan artikel di web National Geographic Indonesia, mengapa burung bangkai tidak sakit perut setelah makan bangkai? Ternyata jawabannya adalah dari adaptasi mereka sendiri, Lek. Dan itu berevolusi dibutuhkan waktu yang ribuan tahun lamanya. Waduh, lama banget tuh ya. Iya lama. Kalau cepat namanya bukan berevolusi. Apaan tuh? Sifat dia yang berubah dengan cepat. Asik. Dingin tiba-tiba ya, Kar. Iya. Aduh. Nah, jadi kenapa mereka bisa berubah menjadi seperti itu? Kenapa dalam proses berevolusi mereka seperti itu? Bisa jadi kemungkinan burung bangkai yang purba hidup dalam habitat yang memang sangat susah menemukan makanan-makanan yang ada, Lek. Kemungkinan mereka itu lebih gampang menjumpai bangkai daripada hewan-hewan lainnya. Mereka memang burung karnivora, tapi ketika sumber daya yang nggak ada, mereka harus beradaptasi dengan makanan-makanan yang ada, kayak gitu. Jadi sebenarnya tuh burung bangke itu makan bangkainya pas mati atau dia nungguin dulu sampai gimana tuh? Mereka biasanya mereka kalau burung bangkai kayak gitu, mereka ada bau-bauan. Ada bau bangkai, ada insting-insting penciuman mereka juga nyampe dan akhirnya menyantap burung bangkai juga kayak gitu. Oh jadi dia makan bangke ya, bukan makan hewan yang baru mati ya? Nah, iya, mereka terbiasa dengan makanan seperti itu, mereka akhirnya juga beradaptasi dengan makanan-makanan yang jijik seperti itu, yang biasanya kalau kita makan adanya diare kayak gitu kan. Dan pada akhirnya mereka berevolusi juga menjadi burung bangkai yang kita kenal sekarang gitu. Nah, dari proses mereka berevolusi itu, di lambung mereka itu kadar asamnya sangat rendah. Kira-kira pH-nya itu 0,7 atau sampai 1,5 mentok-mentok paling tinggi. Kalau manusia sendiri kan kalau kita tahu asam lambungnya itu sekitar 2,0 gitu. Ngerti nggak? Berarti cairan asam di lambungnya si burung itu lebih rendah daripada aki mobil? Bisa jadi dibilang kayak gitu. Mereka lebih kuat sampai akhirnya burung bangkai yang punya sedikit di atas 0 pH-nya sedikit di atas 0, itu dapat melarutkan dan mencerna hampir semua organisme termasuk yang menyebabkan penyakit. Singkat katanya, burung bangkai dapat memakan apa saja yang mati dan busuk, termasuk hewan yang mati karena infeksi yang pada gilirannya kalau seandainya jenis makanan-makanan seperti itu dimakan oleh manusia, itu bisa bikin sakit perut. Oh gitu, gua nggak kebayang sih Gar, kalau misalnya burung bangkai itu bau mulutnya kayak gimana ya? Karena mereka kan asam lambungnya tuh tinggi banget ya kan. Asam lambungnya bikin bikin pekat kayak gitu. Iya, maksud gua cairan di lambungnya itu kan kadang-kadang bertahap gitu gak sih? Oh iya. Kalau seandainya asam lambung kan kadang-kadang manusia Nah. gitu. Terus kalau burung bangkai dari kuak-kuak kayak gitu jadi gak sih cara komunikasinya? Itu. Gua takutnya burung sebelah pingsan, Bro. Oh, iya. Gitu. Ini kayaknya kalau seandainya burung bangkai ada ikutan rapat kumpul-kumpul Gathering sama burung-burung ya. lain. Anjir katanya International Bird Community Yoi. gitu. Kayaknya itu ruangan komunitas ruang nongkrongnya itu bakal terganggu dah. Dan mereka terpisah sih kayaknya sih. Iya sih, ada ruangan khusus buat ini. Yoi. Sampai baper akhirnya burung bangkai kayak gitu baunya. Yang gua tahu juga nih Kar, burung bangkai itu di Tibet dia itu membantu proses pemakaman. Oh, bau-bau mulut bangkai kayak gitu ada manfaatnya ya ternyata. Yoi. Gila. Jadi di Tibet itu proses pemakamannya katanya tuh pakai burung bangkai untuk membantu proses pemakaman itu. Oh iya, itu juga pernah diangkat di web artikel National Geographic Indonesia bahwa sebenarnya burung bangkai itu sering dipakai oleh kegiatan tradisi keagamaan di Tibet untuk memakan jenazah orang-orang yang sudah meninggal dunia. Jadi makan tuh ya?
Ya, jadi di sana itu ada upacara untuk menarik perhatian burung bangkai gitu, Lik. Jenazahnya juga dipotong-potong sama pembawa jenazah atau sejenis pendeta seperti itu. Waduh, Ya, jahat banget ya dia udah orang mati dipotong-potong. oh nggak selamanya jahat, Lik. Kadang-kadang di beberapa budaya jenazah yang dipotong-potong itu mungkin adalah bentuk penghormatan gitu. Ada yang merasa dihormati. Mungkin itu juga yang terjadi pada Tibet dan itu juga merupakan cara juga secara ini mengundang bau juga agar burung bangkai bisa datang ke jenazah itu. Agar dia bisa ngebantuin proses pemakaman itu ya. Betul banget, Lik. Keren. Nah, unik sih ini proses seperti ini sebenarnya. Soalnya di Tibet itu sendiri kan juga masyarakatnya emang udah beradaptasi juga. Nggak cuman burung bangkai juga yang harus beradaptasi dengan lingkungan yang cukup kering, dengan dataran tinggi juga seperti itu. Tibet kan dataran yang sebenarnya bebatuan. Sehingga untuk jenazah itu nggak bisa dikubur kayak gitu, Benar Lik. juga ya. Dia banyak batunya ya Tibet tuh ya. Iya, jadi kalau seandainya dimakamin kayak gitu kayaknya kasihan tuh burung jenazah-jenazah kayak gitu baunya kemana-mana, merusak perkampungan kayak gitu. Dan sebenarnya itu juga upacara pemakaman seperti ini sangat pribadi, Lik. Nggak bisa sembarang orang bisa nonton, bahkan keluarganya sendiri belum tentu bisa nonton itu juga karena privasi sangat dihargai oleh masyarakat Tibet kayak gitu. Jadi private banget ya. Iya, dan kadang-kadang kalau seandainya ini kan potensi pariwisata juga, dan sebenarnya ini beberapa orang juga enggan untuk tidak diperbolehkan untuk datang ke situ untuk nonton, dan juga kalau seandainya kebetulan nonton lewatin lokasi pemakaman langit itu sebaiknya langsung dihindari, tidak usah berlama-lama juga. Tapi kita boleh ngelihat ya. Maksudnya kalau kebetulan kita lagi lewat itu bisa dilihat. Iya, itu tergantung seandainya kesepakatannya juga dengan yang bersangkutan, Lek. Gak bisa sembarangan kan. Tiba-tiba, wih, ada yang lagi ada pemakaman langit nih, foto. Nggak bisa. Jadi setelah dipikir-pikir itu sebenarnya pemakaman kayak gini nih sebenarnya ramah lingkungan. Kan biasanya ada pemakaman yang kalau dipikir-pikir ada yang dibakar lah, ada yang dibakar lah, itu kan ngasilin polusi udara, asap begitu ya, kemana-mana. Ya itu benar juga ya. Jadi sebenarnya kalau gue tangkep dari sini adalah budaya itu unik, beragam-ragam macam daerah, negara. Itu mereka tuh memanfaatkan alam. Benar. Untuk proses pemakaman sampai dia panggil burung itu ya kan. Manggil telepon gitu. Ditelepon. Burung puyuh lagi. Ditelepon burung puyuh. Salah burung. Salah burung. Iya, burung bangke. Burung bangke. Ya, kalau seandainya burung pemakaman kayak gini sebenarnya mungkin bisa jadi juga contoh pemakaman yang bisa diadaptasi di Indonesia. Kan mengingat kalau seandainya pemakaman di Indonesia ini kan kadang-kadang masalah sengketa lahan lah, kadang-kadang perizinannya begini-begitulah, kadang-kadang kena gusur, ya kan. Ini bisa jadi salah satu pemikiran yang baru ya, Bur. Wih, iya, ya jelas tuh kayaknya bisa dipertimbangkan lah ya. Pertimbangkan baik-baik kayak gitu. Jadi intinya singkatnya tuh mungkin alam punya caranya sendiri kali ya untuk memproses bagaimana suatu makhluk hidup itu bisa beradaptasi, bisa makan dengan sistem pencernaan yang lumayan berbeda dengan kita kayak gitu kan. Terus juga cara mencerna melakukan proses dan hubungan antar manusia dengan hewan itu ada simbiosisnya gitu kan, di mana jenazah bisa dimakan oleh burung bangke kayak gitu kan. Benar. Jadi benar-benar sangat bermanfaat ya. Adanya burung bangke itu ternyata gue kira cuma buat pajangan. Kok pajangan? Ternyata dia bisa dimanfaatkan dengan proses pemakaman juga. Oh, serem juga sih kalau seandainya burung bangke itu dipajangkan. Kadang-kadang juga burung bangke ini kan juga cukup sulit dan ada status konservasinya juga ya perlu dilindungi juga, nggak boleh sembarang orang ngeburu kayak gitu. Tapi kalau kita makan burung bangke tuh boleh gak sih dagingnya? Gue belum tahu sih, Lek. Gue belum pernah makan sih, Lek. Tapi ide menarik tuh kalau ada jadi tanya-tanya di episode-episode berikutnya kali ya. Nah, betul. Siapa tahu kita bisa ngebahas ya. Nah, makanya sahabat National Geographic Indonesia, kalau seandainya punya pertanyaan seputar sains, lingkungan, budaya, sejarah, alam, itu bisa langsung lempar pertanyaannya di kolom komentar. Jadi kalau sahabat untuk bisa tetap hidup ini program kita Nat Geo Makar ini, jangan lupa untuk Like, share,
komen, dan subscribe. Sampai jumpa di pertemuan kita di Nat Geo makar. Sampai jumpa sahabat. Di Nat Geo. Sekali lagi. Oke, kepanjangan ya. Sahabat National Geographic bisa taruh pertanyaannya di kolom komentar. Insya Allah kita akan membahas Ya. dan membalas